Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dari kelas SE Rek 5. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi dan hasil kerja kami pada mata kuliah Enterprise Resource Planning, yaitu pada studi kasus penerapan ERP pada suatu perusahaan. Next. Adapun anggota kelompok satu adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada Naila Reihana Putri, yang kedua ada Aliana Risyah Putri, yang ketiga ada Eka Tarina Lakisya, yang keempat ada M. Jody Pratama, dan yang kelima ada M. Azmi Zaki. Next. Oke, baiklah, untuk materi pertama akan langsung dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, contoh yang pertama adalah otomatisasi sistem ERP untuk manajemen rantai pasokan di perusahaan makanan cepat saji internasional. Yang pertama adalah bagian dari memuat otomatisasi proses. Nah, otomatisasi proses yang dilakukan oleh ERP ini itu mencakup integrasi modul demand forecasting dengan point of sale untuk prediksi kebutuhan bahan baku secara otomatis. Dan yang kedua itu adalah integrasi dengan sistem IoT di gudang penyimpanan untuk pemantauan suhu dan kualitas bahan makanan secara real time. Next. Yang kedua, bagian real time yang tercakup dalam sistem ERP adalah pembaruan stok bahan baku secara otomatis dan real time di setiap gerai. Setelah itu adalah penjadwalan pengiriman bahan baku yang dilaksanakan secara otomatis berdasarkan prediksi permintaan dan juga stok yang tersedia. Yang ketiga, bagian multibahasa dari sistem ERP ini adalah antarmuka sistem ERP dari perusahaan makanan cepat saji internasional ini itu dibuat dalam berbagai bahasa sesuai dengan lokasi gerai di seluruh dunia. Dan yang terakhir adalah laporan otomatis dalam bahasa lokal untuk setiap negara tempat perusahaan beroperasi. Dan bagian multikursnya adalah mencakup konversi otomatis harga bahan baku dalam berbagai mata uang, tergantung negara tempat gerai itu berada. Dan yang terakhir adalah pelaporan keuangan otomatis dengan konsolidasi multi mata uang untuk kantor pusat. Selanjutnya, boleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu adalah alur proses otomatisasi sistem ERP untuk manajemen rantai pasokan di perusahaan makanan cepat saji internasional. Baiklah, yang pertama itu adalah rekam penjualan real time atau POS. Data penjualan dari sistem point of sale atau POS di setiap gerai direkam secara real time. Selanjutnya adalah prediksi kebutuhan bahan baku. Modul demand forecasting menganalisis data penjualan dan tren historis untuk memprediksi kebutuhan bahan baku. Nah, lalu ada cek otomatis, di mana sistem melakukan pengecekan stok bahan baku di setiap gerai dan gudang penyimpanan. Selanjutnya adalah buat pesanan pembelian. Berdasarkan prediksi kebutuhan dan stok yang ada, sistem secara otomatis akan membuat pesanan pembelian bahan baku. Selanjutnya, kirim pesan ke pemasok atau multibahasa atau kurs. Nah, ini berarti pesanan dikirim ke pemasok dalam bahasa dan mata uang yang sesuai dengan lokasi pemasok. Selanjutnya adalah pantau kualitas bahan menggunakan IoT. Nah, saat bahan baku tiba di gudang, sistem IoT memantau suhu dan kualitas bahan makanan secara real time. Next. Selanjutnya, update stok otomatis. Nah, di sini stok bahan baku diperbarui secara otomatis di sistem. Selanjutnya, ada jadwal pengiriman ke gerai. Sistem menjadwalkan pengiriman bahan baku ke gerai-gerai berdasarkan prediksi permintaan. Lalu, terakhir adalah laporan otomatis. Nah, laporan keuangan dan operasional dibuat secara otomatis dalam berbagai bahasa dan mata uang sesuai kebutuhan setiap gerai dan kantor pusat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai otomatisasi sistem ERP untuk manajemen proyek perusahaan konstruksi multinasional. Yang pertama di sini ada penerapan integrasi yang komprehensif mengenai otomatisasi proses. Nah, pada proses ini menerapkan integrasi modul project management dengan resource planning untuk alokasi sumber daya otomatis. Dan yang kedua, ini integrasi dengan sistem CAD untuk sinkronisasi otomatis perubahan desain dengan rencana proyek. Kemudian yang kedua, ini adanya otomatisasi proses yang real time, yakni update progres proyek secara real time melalui aplikasi mobile di lapangan dan adanya uh, otomatisasi dalam penyesuaian jadwal dan anggaran proyek berdasarkan perubahan kondisi. Selanjutnya kami jelaskan kepada rekan saya. Oke, baik. Baik, untuk selanjutnya itu
sistem mengirim komunikasi otomatis ke subkontraktor dengan dalam bahasa lokal mereka terkait perubahan atau instruksi baru. Selanjutnya ada pengeluaran proyek dicatat dalam berbagai mata uang sesuai lokasi proyek. Sistem juga selanjutnya secara otomatis mengkonversi dan mengkonsolidasikan data keuangan ke mata uang perusahaan induk untuk pelaporan. Dan yang terakhir, laporan progres serta keuangan proyek dibuat otomatis dalam berbagai bahasa sesuai kebutuhan stakeholder. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya. Dan selanjutnya ini merupakan alur proses manajemen proyek di perusahaan konstruksi multinasional. Yang pertama adanya input proyek baru menggunakan integrasi CAD, di mana proyek baru dapat diinput ke dalam sistem ERP termasuk detail-detail desain dari sistem CAD. Kemudian adanya alokasi sumber daya otomatis menggunakan modul project management, yakni dapat menganalisis kebutuhan proyek secara otomatis serta mengalokasikan sumber daya melalui integrasi dengan resource planning. Selanjutnya, setelah adanya pembuatan jadwal dan anggaran awal yang dimana sistem dapat membuat jadwal proyek dan anggaran awal berdasarkan input yang ada. Dan berikutnya adanya update progress via mobile. Jadi dengan adanya aplikasi via mobile ini, tim yang berada di lapangan dapat memperbarui progres melalui aplikasi mobile saat proyek berjalan. Kemudian adanya pembaruan status proyek real time, yakni sistem dapat melakukan pembarui status proyek secara real time termasuk jadwal dan anggaran. Dan selanjutnya ada sesuaikan rencana otomatis yang dimana jika terdapat perubahan desain di sistem CAD, sistem ERP akan secara otomatis menyesuaikan rencana proyek termasuk jadwal dan alokasi sumber daya. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya kembali, Jody. Sebagai yang mana di awal disampaikan, lanjutannya itu komunikasi subkontraktor dengan multibahasa dan mencatat pengeluaran dengan multikurs sesuai dengan negaranya masing-masing. Lalu mengkonversi data-data keuangan tersebut untuk dilanjutkan sebagai laporan otomatis yang menggunakan multibahasa sesuai dengan stakeholder. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya otomatisasi sistem ERP untuk manajemen operasional di jaringan hotel internasional. Adapun otomatisasi yang pertama yaitu integrasi yang komprehensif yang memuat otomatisasi proses, yaitu integrasi sistem reservasi online dengan manajemen kamar untuk alokasi kamar otomatis. Lalu ada integrasi modul housekeeping dengan sistem check-in atau check-out untuk penjadwalan pembersihan otomatis. Dan yang kedua ada otomatisasi proses yang real time, di mana sistem dapat mengupdate ketersediaan kamar secara real time di berbagai platform pemesanan. Lalu penyesuaian harga kamar yang secara otomatis berdasarkan okupansi dan tren pasar saat ini. Next. Oke, selanjutnya dapat mengakomodir otomatisasi dengan multibahasa. Itu sistem pemesanan dan komunikasi otomatis dalam bahasa tamu dan mencakup dari berbagai negara. Selanjutnya yaitu generasi laporan operasional secara otomatis dalam bahasa lokal untuk setiap properti hotel. Lalu otomatisasi yang keempat yaitu mengakomodir otomatisasi multikurs, di mana sistem dapat mengkonversi secara otomatis tarif kamar ke berbagai mata uang saat pemesanan melalui sistem. Lalu konsolidasi laporan keuangan otomatis dari berbagai properti dengan mata uang yang berbeda. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya alur otomatisasi sistem ERP untuk manajemen operasional di jaringan hotel internasional. Pertama, yang adanya pemesanan online, di mana tamu dapat melakukan pemesanan online melalui sistem reservasi online dengan adanya penerapan multibahasa, sehingga pengunjung dari berbagai negara dapat memesan online melalui aplikasi yang ada tanpa kesusahan terhadap bahasa yang digunakan dalam aplikasi. Kemudian selanjutnya ada alokasi kamar secara otomatis, di mana sistem ERP ini dapat melakukan otomatis mengalokasikan kamar berdasarkan ketersediaan dan preferensi tamu. Selanjutnya adanya penyesuaian harga dinamis, di mana harga kamar akan disesuaikan secara otomatis oleh sistem berdasarkan tingkat okupansi dan tren pasar. Lalu
update status kamar real time, yakni saat tamu check-in, sistem memperbarui status kamar secara real time. Dan yang berikutnya ada jadwal housekeeping otomatis, yang di mana modul housekeeping menerima jadwal pembersihan otomatis berdasarkan status check-in atau check-out pengunjung. Dan yang keenam, ini ada catat pengeluaran tamu dengan penerapan multi course di dalamnya, yang di mana selama masa inap, semua pengeluaran tamu akan dicatat dalam sistem dan dikonversi ke mata uang yang diinginkan oleh tamu. Selanjutnya, alur berikutnya yakni ada laporan operasional lokal, di mana saat tamu check out, sistem akan memperbarui status kamar dan maksudnya ketersediaan kamar diperbarui secara ada laporan operasional ini saat tamu check out, sistem akan memperbarui status kamar dan membuat tagihan dalam bahasa dan mata uang tamu. Jadi sehingga pengunjung yang berasal dari negara luar akan mudah untuk memahami laporan-laporan operasional dari pihak hotel. Selanjutnya yang kedelapan ini update ketersediaan kamar, di mana ketersediaan kamar akan diperbarui secara real time oleh sistem di semua platform pemesanan yang bekerja sama dengan platform tersebut. Dan yang berikutnya ada laporan operasional lokal, di mana sistem akan menghasilkan laporan operasional harian dalam bahasa lokal untuk setiap properti hotel. Dan yang terakhir adanya laporan keuangan konsolidasi yang di mana diterapkan juga multi course di dalamnya, yakni laporan keuangan konsolidasi dari semua properti akan dibuat secara otomatis, lalu akan dikonversi ke transaksi ke mata uang perusahaan Indo. Baiklah, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari implementasi sistem ERP ini akan meningkatkan efisiensi operasional dengan integrasi komprehensif antar departemen. Kemudian adanya otomatisasi real-time serta dukungan multibahasa dan multi-course yang penting untuk bisnis global. Sistem ERP ini dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data, sehingga dapat meningkatkan layanan pelanggan serta memberikan skalabilitas untuk berbagai ukuran bisnis. Dengan demikian, ERP dapat membantu perusahaan untuk mengurangi kesalahan dan mengoptimalkan sumber daya dan memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar yang dinamis. Ini akan diserahkan kepada rekan saya lagi. Oke, baiklah. Dengan telah dibacakannya kesimpulan dari apa yang telah kami kerjakan tadi, merupakan penutup dari materi kami yang telah kami jelaskan sebelumnya. Maka itu apabila kami memiliki kesalahan kata, kami mohon maaf. Langsung saja kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.